Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arumning Tias. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta. Saat ini saya membuat video sebagai salah satu bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang dikenal sebagai PDD UKT-PT di bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah kearifan lokal dalam pembelajaran IPA dengan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah kearifan lokal dalam pembelajaran IPA merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh oleh mahasiswa semester 5 di program studi pendidikan IPA. Mata kuliah ini ditempuh dengan bobot sebanyak 2 SKS. Mata kuliah kearifan lokal dalam pembelajaran IPA berorientasi pada pengembangan kompetensi mahasiswa dalam penguasaan integrasi bidang IPA yang bersumber dari keunggulan lokal seperti budaya, industri, pertanian, maupun potensi lain yang mampu menjadi income generating daerah, serta memiliki potensi sebagai sumber pembelajaran IPA, baik dalam pengembangan objek, kajian, sumber belajar, maupun laboratorium lingkungan, sehingga berdampak pada pertumbuhan scientific literacy dan sikap peduli lingkungan mahasiswa, termasuk integrasinya pada pembelajaran IPA. Mata kuliah ini mencakup 4 capaian pembelajaran lulusan, yang pertama dalam dimensi sikap, yang kedua dalam dimensi pengetahuan, yang ketiga keterampilan umum, dan yang terakhir keterampilan khusus. Mata kuliah ini memiliki 10 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, menganalisis hakikat pembelajaran IPA yang mengkaji fenomena termasuk di dalamnya kearifan lokal. Yang kedua, mendeskripsikan pengetahuan dasar tentang kearifan lokal. Yang ketiga, menganalisis keterpaduan sains dan kearifan lokal. Yang keempat, menganalisis kearifan lokal di Indonesia pada umumnya dan di Yogyakarta pada khususnya, yang sesuai dengan karakteristik IPA. Yang kelima, menganalisis kearifan lokal yang sesuai dengan konsep IPA di sekolah. Yang keenam, menganalisis model pembelajaran untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam pembelajaran. Yang ketujuh, mendesain pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal. Kedelapan, menganalisis kearifan lokal pada materi IPA. Kesembilan, melakukan kajian sains dalam kearifan lokal, baik industri maupun budaya, melalui observasi dan studi referensi. Dan yang terakhir, menyusun proyek analisis kajian sains dalam kearifan lokal. Sistem pembelajaran mata kuliah kearifan lokal dalam pembelajaran IPA dilaksanakan secara tatap muka langsung selama 16 kali pertemuan. Karena bobot perkuliahan adalah sebanyak 2 SKS, dalam setiap minggunya mata kuliah ini dijadwalkan selama 2 kali 50 menit untuk tatap muka, 2 kali 60 menit untuk tugas terstruktur, dan 120 menit untuk pembelajaran mandiri. Komponen evaluasi terdiri dari beberapa bobot. Yang pertama dari kehadiran dan keaktifan dengan bobot sebesar 5%, selanjutnya dari tugas dengan bobot sebesar 10%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 15%, ujian akhir semester dengan bobot sebesar 20%, dan yang terbesar dari studi kasus dan tim based project dengan bobot sebesar 50%. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama video micro teaching pada mata kuliah kearifan lokal dalam pembelajaran IPA. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah kearifan lokal dalam pembelajaran IPA. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dibatasi. Apakah ada yang tidak hadir?
Hadir semua J. Baik, alhamdulillah. Teman-teman, di pekan sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai konsep-konsep kearifan lokal. Teman-teman juga sudah belajar mengenai hakikat IPA dalam mengkaji kearifan lokal. Untuk selanjutnya di hari ini kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai analisis kesesuaian kearifan lokal dengan kurikulum IPA di sekolah, teman-teman. Nah, di sini nanti akan ada beberapa tujuan perkuliahan kita pada hari ini. Yang pertama, teman-teman akan mengidentifikasi berbagai bentuk-bentuk kearifan lokal di masyarakat. Kemudian kita akan menganalisis. Jadi dari kearifan lokal yang tadi sudah diidentifikasi, kita akan analisis sains asli masyarakatnya itu apa saja. Selanjutnya dari sains asli masyarakat tersebut kita akan rekonstruksi menjadi sains ilmiah, teman-teman. Untuk selanjutnya itu menjadi bekal, menjadi bahan teman-teman bisa menjadikan hasil rekonstruksi tadi sebagai rancangan keterkaitan materi itu kira-kira cocok, relevan dengan pelajaran IPA pas bagian apa, materi apa, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, di sini kita mengingat kembali ya pengertian kearifan lokal berdasarkan beberapa konteks kemarin. Di sini akhirnya kita punya kesimpulan yang sudah kita sepakati bersama-sama bahwasanya kearifan lokal itu adalah gagasan setempat, lokal. Jadi dia memang identik dengan suatu wilayah tertentu, teman-teman, yang bersifat bijaksana, arif, kemudian bernilai baik dan diikuti oleh anggota masyarakat. Berarti kalau sesuatu itu punya ciri-ciri, dia itu ada di wilayah tertentu, lokal, mendaerah, kemudian arif, bijaksana, nilai-nilainya baik, diikuti oleh masyarakat-masyarakat di daerah itu namanya adalah kearifan lokal. Nah, sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh-contoh kearifan lokal ya, teman-teman. Ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali Mbak. Ini adalah tradisi lompat batu Pulau Nias. Nah, ini teman-teman, kalian tahu nggak sih lompat batu Pulau Nias itu sebenarnya mencerminkan apa? Apa yang kalian tahu dari lompat batu Pulau Nias? Kedewasaan dari seorang prianya. Oke, betul sekali. Jadi lompat batu Pulau Nias ini menggambarkan kedewasaan. Jadi jika seseorang sudah dinyatakan akil balik, nah untuk menjadi apa ya istilahnya selebrasi dari akil baliknya itu, dia akan menjalani tradisi lompat batu Pulau Nias ini. Tapi sebenarnya tidak sebatas itu, teman-teman. Jika kita lihat di sini batu-batunya itu disusun dengan sangat bagus. Tidak ada perekatnya ya itu, teman-teman, kalau kita lihat. Nah, di sini kan juga menjadi sebuah contoh bahwasanya masyarakat di Nias sana punya pengetahuan dalam menyusun batu-batu sehingga batu-batu ini menjadi tertata rapi tanpa semen suatu apapun gitu nggih. Nah, contoh yang lain. Nah, ada yang tahu ini apa? Apa, teman-teman? Ini apa coba? Tradisi pindah rumah. Iya, ini adalah tradisi pindah rumah. Teman-teman mungkin suka lihat ya yang ada di berita, di TV. Ini adalah tradisi pindah rumah yang dilakukan oleh orang-orang di Sulawesi, teman-teman. Di sini kira-kira kalau teman-teman melihat ini, kesan pertamanya apa, teman-teman? Kerjasama, kemudian gotong royong, kemudian ya mereka punya kekuatan juga ya dalam memindahkan rumah dari satu titik ke titik yang lain. Mereka bekerja sama seperti itu. Nah, selanjutnya ini apa, teman-teman? Kain tenun, ulos gitu nggih. Nah, kesan teman-teman melihat ini apa berarti? Yang ada di pikiran teman-teman saat melihat kain tenun, kain ulos seperti itu. Mungkin keunikannya. Unik, motifnya indah ya, motifnya menarik, warna-warnanya cantik, dan dia juga proses pembuatannya itu tidak mudah ya teman-teman. Kalau kita lihat bersama-sama, dia pembuatannya itu dipintal, biasanya malah pembuatnya itu udah sepuh-sepuh seperti itu. Selanjutnya ini apa, teman-teman? Kendurian selamatan. Kenduri selamatan itu ada yang masih melestarikan tradisi ini di daerahnya?
Masih nggih. Nah, ini sebenarnya kita juga kalau melihat kendurian selamatan itu kita bisa lihat makanan-makanannya yang beraneka macam. Kemudian kita lihat tahapan-tahapannya, doa-doanya di mana orang-orang itu sama-sama berkumpul di situ gitu nggih, teman-teman. Sarana sosialisasi juga. Ini teman-teman. Mungkin belum familiar ya teman-teman, belum familiar ya. Nah, ini namanya adalah cincowong teman-teman. Itu adalah sebuah tradisi di Jawa Barat. Ada yang asalnya dari Jawa Barat ini? Tidak. Nah, ini dari Jawa Barat teman-teman. Ini adalah sebuah ritual yang dilakukan oleh orang Jawa Barat itu sebagai salah satu sarana untuk memanggil hujan. Jadi mereka melakukan tarian, cincowong ini dibuat menari-menari itu sebagai salah satu sarana untuk memanggil hujan. Nah, kalau yang ini pasti kenal ya. Ogoh-ogoh. Nah, ini juga sebuah pementasan, pertunjukan yang kita bisa nikmati juga. Yang terakhir teman-teman ini. Kecil, gambarnya kecil di ujung. Apa ini teman-teman? Karapan sapi. Ya, betul sekali. Ini adalah tradisi karapan sapi. Teman-teman yang ada di pikirannya apa kira-kira kalau kita melihat tradisi karapan sapi? Kecepatan, ada yang bisik-bisik kecepatan. Terus apa lagi teman-teman? Ketangkasan. Kemudian kok ternyata sapinya itu punya kekuatan dalam dia dipacu oleh jokinya. Nah, di sini kita juga bisa menjadi tahu ya bahwasannya orang-orang itu berarti merawat sapinya ini berbeda dengan merawat sapi kalau diperuntukkan sebagai pembajak sawah misalnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman dari beberapa contoh ini kita jadi tahu ya bahwasannya kearifan lokal itu karakteristiknya atau ciri-cirinya seperti yang tertera nih. Yang pertama, pengetahuan tentang kebajikan, mengajarkan etika, nilai-nilai. Tadi kearifan lokal yang beberapa sudah dicontohkan tadi kan kita bisa ambil ya nilai-nilai etikanya, moralnya. Kemudian mengajarkan untuk mencintai alam, teman-teman. Mengajarkan untuk mencintai alam. Berasal dari anggota komunitas yang lebih tua. Jadi ini diwariskan secara turun-temurun. Seperti tadi ya, cincowong itu udah ada dari zaman dulu, dilestarikan, diturunkan secara turun-temurun. Ini adalah bentuk-bentuknya. Norma-norma, etika, pepatah, cerita rakyat, tari-tarian, ritual, upacara adat, itu semua termasuk atau tergolong dalam kearifan lokal. Nah, sekarang ini teman-teman, siapa yang di daerahnya masih ada tempat seperti ini? Apa ini teman-teman? Pohon beringin. Terus? Ada sendangnya. Siapa yang di daerahnya masih ada tempat seperti itu? Masih ada ya. Nah, teman-teman, ini dikenal dengan nama belik atau sumber mata air yang biasanya itu ada pohon beringin tuanya. Kesannya gimana sih teman-teman kalau ada lokasi seperti itu di daerah kalian? Ristis, keramat, singop seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat memang biasanya ada pamali-pamali. Jangan kencing di bawah pohon beringin. Terus jangan mencuci, jangan mandi dan berbagai larangan-larangan yang lainnya. Kalau kita lihat dari kacamata IPA, kacamata sains, menurut teman-teman adanya pamali itu sebenarnya bagaimana sih? Menguntungkan atau tidak? Kira-kira? Oke, coba ada yang mau memberikan pendapat? Mas Naufal, monggo. Oke, izin memberikan pendapat. Untuk pamali jika dilihat dari kacamata IPA cukup menguntungkan karena juga menjaga dari ekosistem tetap terjaga alami. Oke, ada yang mau memberi pendapat yang lain? Mbak-mbaknya misalnya. Mbak Kanisa, silahkan. Mungkin karena adanya pemali nanti kan jadi misalnya ada masyarakat yang mau buang air kecil di situ jadi nggak jadi buang di situ karena udah terkesan mistis jadi tetap terjaga sumber mata air itu. Ya, betul sekali teman-teman. Suka atau tidak suka, masyarakat kita itu memang lebih takut dengan larangan-larangan pamali seperti itu dibandingkan dengan larangan tertulis. Nah, di sini kalau kita lihat dari kacamata sains ini sangat menguntungkan karena bisa menjadi sebuah sarana konservasi. Di sini lingkungannya menjadi asri, lingkungannya menjadi alami, tidak tercemar. Jadi di sini sumber mata airnya juga masih terjaga. Nanti
pohon-pohon yang ada di sekitarnya, hewan-hewannya itu juga menjadi lebih terjaga, teman-teman. Nah, selanjutnya sekarang kita coba lihat. Jadi sains masyarakat yang ada di berbagai kearifan lokal tadi yang sudah kita contohkan tadi. Yang pertama, teman-teman, di sini tadi dari Lompat Batu Pulau Nias, teman-teman. Nah, kita bisa melihat. Jadi di Lompat Batu Pulau Nias itu ada latihan fisik dan teknik melompat yang diwariskan secara turun-temurun. Artinya, belum tentu Mas Noval di sini laki-laki sudah dewasa di Jogja. Belum tentu kalau diminta untuk melakukan lompat batu bisa melakukannya. Itu belum tentu ya, teman-teman, karena di sini bisa jadi di masyarakat Nias sana memang itu sudah dilatihkan. Kamu harus persiapan untuk bisa melakukan lompat batu nanti di sekitar umur misalnya 15 tahun. Berarti kamu sudah mulai persiapan dari umur sekian. Nah, terus di sini teman-teman, di sini juga kita bisa mengetahui kalau ternyata orang Nias sana itu punya pengetahuan berkaitan dengan penyusunan konstruksi batu. Di sini kan berarti batunya tadi disusun kokoh tanpa perekat, tapi dia bisa tinggi, bisa tahan dengan cuaca juga. Selanjutnya teman-teman. Nah, kalau tadi teman-teman berbicara tentang ini adalah kerjasama, kolaborasi, di sini kita juga bisa mengetahui bahwasannya ternyata orang-orang di Sulawesi sana itu punya pengetahuan, punya teknik tradisional bagaimana mengangkat kayu itu supaya tidak ambruk. Itu kan jaraknya cukup jauh ya teman-teman. Bahkan bagaimana mereka itu memasangkan struktur-struktur rumahnya sedemikian rupa biar saat diangkat itu tidak ambruk. Kalau kita berbicara tentang IPA teman-teman, kira-kira ini adalah materi apa sih? Pesawat sederhana itu. Pesawat sederhana. Ada yang lain lagi yang bisa memberikan tanggapan atau contoh yang lain lagi? Kalau kita berbicara tentang struktur kayu teman-teman, itu erat sekali dengan sifat kimia dan juga sifat fisika dari bahan, dari kayu. Kan pasti beda, kayu mahoni, kayu jati, kayu yang lain itu kan punya karakteristiknya masing-masing. Nah, orang sana punya pengetahuan itu, bagaimana memilih kayu yang baik sehingga kayunya ini punya ketahanan saat diangkat-angkat, dipindah-pindah, ibaratnya seperti itu. Nah, cincowong ini juga teman-teman, kalau kita lihat berarti orang-orang di Indramayu, Jawa Barat itu mereka sudah punya pengetahuan tentang bagaimana mengetahui atau mempelajari ciri-ciri alam, teman-teman. Mengetahui tanda-tanda alam, perubahan-perubahan alam. Karena di sini kan kita berbicara tentang dia memanggil hujan, ritual memanggil hujan. Nah, di sini berarti ternyata orang di sana sudah mengetahui pengetahuan turun-temurun tentang tanda-tanda alam, kemudian perubahan musim, teman-teman. Ini kalau IPA-nya apa kira-kira? Materi IPA-nya apa berarti ini kira-kira? Berkaitan dengan perubahan iklim, perubahan cuaca, seperti itu ya. Nah, contoh yang lain. Ini, kendurian tadi teman-teman. Berarti kalau dari kendurian, kita kan jadi tahu ya, ngolah makanan secara alami, bagaimana makanan-makanan itu dibungkus dengan daun pisang, dibungkus dengan bahan-bahan alam, pemilihan bahan-bahannya bagaimana dia bisa tidak artifisial, bisa bahan-bahan yang alami. Kira-kira konsep IPA-nya apa nih di dalam si kendurian ini? Mungkin perubahan itu kan jadi merebus, itu kan jadi perubahan bentuknya tuh beda gitu, mungkin di materi itu. Oke, berarti di materi perubahan wujud. Oke, ada yang mau memberi contoh yang lain? Kira-kira apa nih? Kalau kita bicara tentang makanan, berarti nah, kita bisa lihat ya di kendurian itu kan materi IPA-nya dia makanannya macam-macam. Nah, ini kita bisa lihat bahwasannya itu materi IPA-nya berkaitan dengan kandungan gizi, zat aditif ya. Masih ingat ya semuanya? Selanjutnya. Nah, kalau tentang karapan sapi ini teman-teman. Nah, di sini
pengetahuan tradisionalnya itu berkaitan dengan pengetahuan cara melatih sapi, cara merawat sapi, bagaimana posisi joki itu teman-teman biar dia itu saat mengendarai si sapi dia tidak jatuh dan sebagainya ya. Nah, ini juga merupakan sebuah pengetahuan yang diturunkan secara turun-temurun. Yang terakhir, belik tadi teman-teman. Di sini berarti larangan-larangan, pamali-pamali tadi ya. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan bersama-sama melakukan analisis awal sebagai bahan dari rekonstruksi. Nanti teman-teman silahkan dalam kelompok, teman-teman melakukan diskusi. Kemudian teman-teman silahkan objek yang diamati ini bisa dari objek-objek kearifan lokal yang sebelumnya. Nah, dari situ teman-teman silahkan uraikan masalah-masalah yang ada itu apa saja sih. Misalnya tadi, cincowong, kenapa kok dia digunakan untuk memanggil hujan? Terus misalnya yang karapan sapi tadi, masalahnya misalnya bagaimana merawat sapi supaya sapinya itu bisa memiliki stamina yang bagus untuk digunakan sebagai perlombaan. Nah, nantinya di sini dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ini akan kita muarakan jawabannya dengan kita konekkan dengan sains ilmiah, teman-teman. Seperti contoh tadi, kan kalau kita bicara tentang merawat sapi, itu pasti ada kaitannya dengan ilmiahnya merawat sapi itu bagaimana sih, seperti itu. Cukup jelas, ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan diskusi? Oke, nah nanti silahkan teman-teman akan memaparkan. Jadi dari objek-objeknya, rumusan masalahnya, dan itu kaitannya dengan materi IPA itu menjadi materi apa, seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman? Baik, jika demikian silahkan monggo bekerja dalam kelompok masing-masing. Oke, bagaimana diskusinya teman-teman? Oke, baik. Semua berarti sudah selesai ya diskusinya? Sudah. Oke, monggo silahkan perwakilan dari kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan hasilnya di depan? Silahkan. Oke, baik. Silahkan Mbak Kaila. Ada yang di bawah atau cukup? Oke, siap. Baik. Jadi ini apa? Objek yang diamati apa? Kalau berdasar materi tadi itu yang tradisi cincowong. Oke, baik. Nah, itu berkaitan dengan konsep sains ilmiah di mana itu ada konsep hidrolisis saat hujan itu turun, Ibu. Oke, berarti ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup? Siklus hujan, Ibu. Oke. Juga Nah, masuk ke konsep ilmiah. oke, baik. Terima kasih. Silahkan kembali duduk. Selanjutnya, monggo siapa yang akan mempresentasikan juga? Kelompok selanjutnya diwakili oleh siapa? Silahkan. Oke, baik. Mas Novel, maju atau di situ saja? Boleh maju saja. Oke, siap. Oke, baik. Silahkan disampaikan ke teman-temannya. Oke, jadi untuk objek yang saya amati bersama dengan kelompok adalah di tradisi karaban sapi, di mana untuk konsep sains dari tradisi karaban sapi ada konsep sains fisika dan juga biologi. Untuk konsep sains fisikanya ada gaya gerak dan juga gaya sentripetal, dan juga untuk biologinya terlebih di anatomi dan fisiologi sapi dan juga metabolismenya. Oke, baik. Terima kasih Mas Nopal. Silahkan kembali ke tempat duduk. Baik, teman-teman. Oke, nah berarti kita bisa mengetahui ya bahwasannya ternyata kearifan lokal tadi itu kok ternyata sangat dekat dengan konsep-konsep IPA. Tadi sudah dicontohkan yang tradisi cincowong dan juga yang tradisi karapan sapi. Nah, di sini teman-teman berarti ada berbagai materi IPA yang sebenarnya bisa kita kontekskan dengan kearifan lokal. Sebagai contoh nih, objek IPA dan pengamatannya itu ada di kelas 7. Semua tradisi-tradisi tadi itu bisa kita jadikan konteks untuk materi objek IPA dan pengamatannya. Karena nanti IPA itu kan mempelajari fenomena-fenomena dan sosial dengan pendekatan ilmiah, teman-teman. Nah, di sini berarti semua materi kearifan lokal tadi bisa kita kaitkan dengan objek IPA dan pengamatannya. Kemudian, interaksi makhluk hidup dan lingkungan tadi ya, dari belik, dari kenduri, itu kan sangat kita
sangat bisa kita konekkan dengan materi ini berkaitan dengan keseimbangan ekosistem, kemudian adaptasi makhluk hidup, pelestarian lingkungan, konservasi alam tadi nggih. Selanjutnya ini struktur fungsi teman-teman. Tadi disampaikan Mas Noval ya bahwasannya di tradisi Karapan Sapi itu ada pengetahuan mengenai kekuatan sapi. Itu kan kaitannya dengan anatomi dan morfologi si sapinya. Contohnya lagi bisa berkaitan dengan sistem gerak pada si sapinya, otot, rangka pada sapi. Itu kan kita bisa melihat dari si karapan sapi. Ada misalnya dicontohkan siswa diberikan video tentang tradisi karapan sapi, terus kita minta menganalisis, berarti itu otot-otot yang bekerja, otot apa saja. Itu kan kita bisa seperti itu sebagai guru. Pencemaran lingkungan teman-teman, ini sangat dekat dengan si belik tadi, bahwasanya di sini belik tadi, pamali-pamali yang ada pada belik tadi mengajarkan kita untuk menjaga sumber air, menjaga kelestarian lingkungan. Gaya dan gerak teman-teman, ini dekat sekali dengan materi lompat batu di Pulau Nias tadi. Bagaimana sistem otot juga sistem rangkanya manusia, berarti ini juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke kuis teman-teman. Saya ada 2 pertanyaan, silahkan nanti siapa yang mampu menjawab nanti bisa tunjuk jari. Seperti itu ya. Nah, soal yang pertama. Tradisi Cingcowong. Dari sudut pandang IPA, bagaimana pengetahuan lokal dikaitkan dengan cuaca dan iklim? Siapa yang bisa menjawab? Oke. Monggo, boleh sambil diskusi dengan temannya untuk menjawab kuisnya. Oke, siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk jari. Oke, siapa yang bisa menjawab? Silakan tunjuk jari. Oke, monggo, cepat-cepatan siapa? Silakan. Oke, silakan Mbak Kanisa. Mungkin kalau menurut kami Bu, kalau pengetahuan lokal ini bisa dikaitkan dengan pemahaman tentang cuaca dan iklim itu, kalau dari pengetahuan lokalnya itu kayak pengamatan terhadap alam, karena kan nanti masyarakat lokalnya itu mengamati perubahan iklim yang terjadi, terus nanti mereka juga mempelajari berarti terkait siklus air seperti itu. Kalau dengan cuaca dan iklim berarti nanti masyarakat itu mengetahui tentang pola cuaca juga Ibu, dan juga dari pengelolaan sumber dayanya itu. Oke, baik, terima kasih. Tepat sekali ya teman-teman. Selanjutnya, tradisi pindah rumah tadi teman-teman. Pengetahuan lokal apa yang digunakan masyarakat sehingga rumah bisa diangkat tanpa roboh. Berarti apa itu teman-teman? Konsep-konsep fisikanya. Oke, silahkan. Mas ini sepertinya mau menjawab. Monggo, silahkan. Izin menjawab ya Bu, mungkin untuk itu sendiri yaitu masyarakat menggunakan batang kayu atau bambu panjang sebagai tuas untuk mengangkat rumah secara berakal. Jadi ada kerjasama antar masyarakat yang tersebut. Oke, itu kalau kita lihat dari sudut pandang fisika itu adalah berkaitan dengan titik tumpu, seimbangan fisika gitu nggih teman-teman. Nah, itu adalah berbagai contoh mengenai kearifan lokal yang ternyata sangat dekat dengan pembelajaran IPA. Jadi teman-teman sebagai mahasiswa, sebagai calon guru IPA di sini bisa sekali melihat sesuatu yang ada di sekitarnya, menjadikan sesuatu di sekitarnya itu sebagai konten dan konteks dalam pembelajaran IPA, teman-teman. Jadi di sini gitu nggih, kearifan lokal itu adalah sumber pengetahuan yang kaya akan nilai-nilai, dan tentunya nilai-nilai tadi juga sangat dekat dengan objek-objek IPA kita. Sangat dekat dengan apa yang kita pelajari di IPA. Teman-teman di sini sebagai guru bisa nanti sangat memanfaatkan kearifan lokal yang ada di sekitarnya. Nah, mungkin itu teman-teman pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apakah ada yang tidak dikonfirmasi sebelum kita cukupkan? Ya, cukup baik. Jika demikian, nanti pekan depan kita akan bertemu kembali. Kita akan mulai memasuki model integrated science dan juga pendekatan metode strategi yang nantinya akan kita terapkan dalam membuat pembelajaran IPA berbasis kearifan lokal. Nah, mungkin itu dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Untuk hari ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu.